Balik lagi di Apaan Sih TV. Dan kita masih di Usik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya Danies. Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton video tentunya di channel ini guys ya. So, jadi hari ini gua akan ngebahas tentang konsernya Muse yang bakal diadain di Indonesia nih guys. Ya seperti biasa kalau misalnya gua bahas konser udah pasti gua akan bahas jadwalnya kapan serta harga tiketnya berapa nominalnya atau berapa rupiahnya yang bakal kalian keluarin buat nonton pertunjukan konsernya Muse kali ini guys ya. Tapi sebelum itu, buat lo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana. Sebenarnya cukup simpel banget, cukup like, komen, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar lebih baik dan agar bisa lebih berkembang lagi ke depannya guys ya. So, jadi memang ini konser yang ditunggu-tunggu para muser ya, atau para fansnya Muse yang ada di Indonesia tentunya. Mungkin yang ada di negara tetangga juga bisa datang untuk nonton juga di Indonesia gitu kan. Nah, nanti kita akan ngobrolin lagi seputar Muse serta konsernya. Tapi kita ke infonya dulu nih guys. Let's go! Setelah 18 tahun, band asal Inggris ini akan menggelar konser lagi di Indonesia nih guys. Muser pasti sudah tidak sabar ingin menyaksikan konser yang memukau kali ini tentunya. Muse merupakan band rock alternatif yang berasal dari Inggris. Grup musik ini dibentuk pada tahun 1994 dan beranggotakan 3 orang, yaitu Matthew Bellamy sebagai vokalis utama, udah gitu dia juga pemain gitar dan pemain piano di band ini. Udah gitu ada Christopher Wolstenholme, yaitu basis sekaligus backing vokal untuk band ini. Dan Dominic Howard, drummer dari band ini tentunya nih guys. Band ini dikenal memiliki genre musik perpaduan dari rock, rock progresif, elektronika, dan juga musik klasik guys. Perpaduan musik dan vokal Matthew Bellamy yang unik membuat banyak orang mengidolakan ya band ini tentunya. Muse akan segera menyapa para muser di Indonesia dengan konser yang bertajuk Muse Live in Jakarta. Konser ini akan digelar pada 19 September 2025 mendatang di Karnaval Ancol, Jakarta tentunya nih guys. Kedatangan Muse ke Jakarta kali ini menjadi solo konser mereka yang kedua kalinya setelah terakhir kali pada 23 Februari 2007 silam di Istora Senayan dalam rangka Black Hole and Revolution Tour ya guys. Muse telah menghasilkan sejumlah hits sepanjang karir bermusik mereka nih guys. Di antaranya Supermassive Black Hole tahun 2006, Uprising tahun 2009, Hysteria tahun 2003, Starlight tahun 2006, Time is Running Out tahun 2003, dan masih banyak lagi tentunya nih guys. Udah gitu kita akan bahas berapa harga tiket yang bakal lu beli kalau Anda berminat untuk nonton konser live Muse kali ini guys ya. Kita simak. Tiket konser Muse akan mulai dijual pada Senin 16 Juni 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yes, hari ini kebetulan tanggal 16. Udah gitu, tadi gue tunggu dari jam 1. Ternyata baru jual tiketnya itu jam 3 sore guys ya. Atau setengah 3 lebih tepatnya sih. Jadi nanti kita akan lihat juga tiketnya masih tersedia apa enggak. Tapi kita simak dulu harga tiketnya guys. Tiket konser ini hanya bisa dibeli melalui website resmi museliveinjakarta.com. Tersedia beberapa kategori tiket konser nih guys. Berikut ini daftar harganya, wajib simak.
Kategori 1A ada di harga Rp2.888.555. Di kategori 1B ada di harga yang sama dengan kategori 1A di harga Rp2.888.555 nih guys. Udah gitu ada kategori 2A dengan harga Rp2.366.555 nih guys. Dan di kategori 2B harga sama dengan kategori 2A ada di harga Rp2.366.555 nih guys. Dan yang terakhir nih kategori 3 yang banyak banget diminati ya, mungkin para kaum mendang-mending lah ya yang ngirit-ngirit uang gitu. Kategori paling murah ada di harga Rp1.788.555. Wah ini ramah banget di kantong men. Jadi anak-anak mahasiswa, mungkin anak pelajar bisa banget nonton ya guys ya. Dan semua kategori tiket tersebut adalah standing atau semuanya itu berdiri, jadi tidak ada yang setnya duduk, nggak ada ya guys ya. Harga tiket konser yang tertera belum termasuk pajak, pemerintah, dan biaya administrasi tentunya. So, kita akan simak tiket yang tersedia di platform penjualan digital milik News Live in Jakarta kali ini guys ya. Jadi nanti kalian bisa simak aja langsung, tiketnya jelas masih tersedia karena hari ini adalah first day penjualan tiket News Live in Jakarta kali ini guys ya. So, jadi gue udah masuk di tiket penjualan News Live in Jakarta kali ini guys. Jadi kalian bisa simak aja nanti ya. Jadi seperti biasa, kalau kalian pengen mengunjungi di websitenya, silahkan kunjungi newsliveinjakarta.com. Jadi di situ langsung bisa beli tiketnya. Jadi ini via penjualan tiket digital ya, dan lebih menarik sih gue bilang. Oke, balik lagi di Karnaval Ancol Jakarta tanggal 19 September 2025 guys ya. Kita akan langsung simak. Yes, di sini harganya sudah tertera. Nanti kalian bisa pause aja videonya biar bisa lihat langsung. Udah gitu, ini view-nya untuk venue-nya seperti apa, udah langsung ditampilkan di sini ya guys ya. Kita akan coba lihat tiketnya guys. Oke. So, kita udah masuk di penjualan tiketnya News Live in Jakarta 2025 ini guys ya. Jadi memang harga tiket mulai dari yang paling murah yang tadi gue disebutin, kategori yang terakhir ya. Di kategori 5 atau kategori 3-nya kalau di sini ya. Jadi harganya Rp1.788.555 guys ya. Dan ini masih ready, coba kita lihat. Yes, semua masih ready karena ini baru banget. Dijual hari ini tanggal 16 Juni dan setengah 3 tadi baru aja dibuka untuk penjualan tiketnya. Jadi gua record sekarang udah jam 3 lewat. Jadi masih amat ready banget. Jadi kalian bisa simak harga tiketnya di sini. Yang paling mahal ada di harga Rp2.888.555 ya guys ya. Jadi bisa disimak aja yang paling mahal segini dan masih amat ready. Kalian simak aja. Tadi pause aja kalau pengen tahu. Dan gokilnya dalam waktu setengah jam, gila. Tiket kategori 3 yang paling murah udah habis ternyata guys. Kalian bisa simak di sini. Wah, gila banget men, telat men. Kalau memang jual tiket paling murah Revel Entertainment pasti langsung sold out dia. Jadi tadi tiket ini baru dimulai dijual tuh setengah 3 dan jam 3 lewat 9 menit kali ini udah sold out semua. Gokil, gila men. Muse men, kapan lagi ya? Paling kalian kalau pengen berminat beli ya ada di harga 2.300.000 ini sama di harga 2.888.000 yang paling termahal atau setnya paling depan ya guys ya. Tapi emang gokil men, setengah jam doang langsung sold out ya. Gila. Padahal tadi setengah 3 gue masih lihat masih ready banget gitu kan. Tapi balik lagi sih, kalau memang kalian punya uang sih, kategori 2 juga udah lumayan oke sih menurut gua sih. Kategori 2 tuh, karena setnya juga nomor 2 dari paling depan sih. Maksud gua masih bisa ngelihat banget Muse perform tuh dengan nyaman menurut gua sih. Kategori 2B atau 2A juga oke banget sih. Karena memang di sini ya siapin aja budget 2.400.000 lah, dibuletin, digenapin mungkin sama pajak dan segala macem gitu. Karena ini belum pajak 10%, udah gitu layanan 5% dan mungkin segala macamnya itu ditambah 10% di sini. Gokil sih.
Ya intinya segitulah harganya lah. Kalau mungkin mau nonton di kategori yang 2A dan 2B mungkin sekitar 2.400.000-an kalian bisa nonton Muse untuk kali ini guys ya. Gokil, masih ready banget. Jadi silakan disimak aja. Gitu. Tuh tiketnya masih amat ready. Jadi kalau misalnya mau nonton, jangan lupa beli tiketnya di museliveinjakarta.com. Jadi ntar kalian simak, di pause aja ya guys ya, karena masih amat ready tiketnya guys ya. Oke? So ya, bagaimana? Tiketnya masih amat sangat ready dan kalian bisa simak sendiri. Setengah jam doang langsung sold out ya. Emang begitulah kalau Revel Entertainment jual, karena memang selalu memuaskan sih konser-konser yang mereka adakan sih menurut gue pribadi ya, karena gue juga sering banget nonton konser yang diadakan sama Revel Entertainment. Udah pasti gue tau banget dari set panggung, sound segala macam amat sangat memuaskan banget untuk kalian datangi dan ditonton. Jadi dari Revel Entertainment emang keren deh, salut ya. Tapi balik lagi, kita akan simak kenapa Revel Entertainment atau Bang Revel mau mengundang Muse datang ke Indonesia. Kita simak dulu. Yuk. Kenapa Muse? Karena Muse memang menurut saya itu band yang legend ya. Band yang memang ditunggu-tunggu juga, band yang punya fanbase banyak banget di Indonesia, band yang punya hits banyak banget di Indonesia. Jadi saya memilih Muse untuk melengkapi ulang tahun yang ke-10. Nah, untuk masalah prosesnya kan sebenarnya nggak terlalu sulit bagaimana ya. Maksudnya prosesnya lancar-lancar aja. Kan kita itu sudah memenuhi duluan daripada pilot sebenarnya. Jadi prosesnya lancar lah, nggak untuk target penonton ya mungkin puluhan ribu lah. Saya juga kurang tahu target pastinya berapa, soalnya 2.000. Nah, jadi bagaimana nih guys pendapat kalian? Foo Fighter, udah gitu Muse, udah gitu katanya nanti Metallica juga bakal diundang lagi kalau memang berjodoh katanya ya untuk datang ke Indonesia. Dia bakal juga niatnya buat diundang ke Indonesia oleh Revel Entertainment, tapi itu juga masih tanda tanya sih. Tapi kalau Revel biasanya ngomong kayak gini sih udah pasti fix ya, soalnya kemarin Muse juga katanya bakal didatangi ke Indonesia dan ternyata bener banget gitu. Tapi katanya Revel sendiri ya, yang udah kalian simak, justru kontraknya Muse duluan dibandingin Foo Fighter ya. Tapi ini memang gila banget deh. Udah Foo Fighter, udah Muse, tahun ini tuh bener-bener menguras banyak kantong banget ya. Apalagi nanti ditambah lagi kalau memang Metallica datang tuh, amazing banget sih, gue bilang gokil banget ya. Ya mungkin infonya sampai sini aja, nggak usah panjang lebar. Gue cuman pengen ngebahas Muse live in Indonesia. Jadi persiapkan budget kalian, udah gitu apalin lagu-lagunya Muse kalau memang belum hafal, dengerin di platform media sosial ataupun di media digital music. Untuk Muse banyak kok, atau enggak di YouTube tonton aja kalau memang belum paham dan tahu gitu. Pastinya amat sangat menyenangkan, dan gua kalau memang dapat kesempatan dan waktu gua akan datang juga sih. Intinya sih gue bilang nikmatin aja, enjoy, ya udahlah. Namanya juga nonton konser internasional, pasti ngeluarin budget yang nggak sedikit tentunya. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir nggak di skip. Thank you banget. Dan balik lagi, selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share, kita bangun channel ini ke depannya agar lebih baik dan bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Dan semoga tahun ini kita tembus 10.000 subscriber. Kalau lu satu frekuensi sama gua, suka musik, genre apapun, wajib banget di subscribe dulu guys ya. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. Gua Leo pamit. See you next video. Bye-bye.